Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah salat maghrib, para ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, puji syukur pada Allah di kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya masih diberi Allah kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki bekal amalan kita, memperbaiki kualitas akan ibadah kita. Mudah-mudahan sisa umur yang diberikan kepada kita ini mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Rame di negeri kita ini dengan istilah pelecehan Al-Quran. Terutama di Jakarta, banyak saudara-saudara kita yang protes, ya, demo, aksi, dan macam-macam yang lainnya. Intinya tidak senang dengan perbuatan orang yang menghina atau melecehkan Al-Quran. Para jemaah yang dirahmati Allah, di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan bahas tentang fadilah, keutamaan Al-Quran dan hukuman bagi orang-orang yang melecehkan Al-Quran. Sebelum Rasulullah SAW wafat, yang mana beliau sakit kurang lebih 14 hari, ya, banyak pesan Rasulullah sebelum beliau wafat. Di antaranya, taraktu fikum amrayni wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua wasiat, jikalau kalian mau berpegang pada keduanya, berpegang teguh dengan kedua wasiat ini, maka kalian akan selamat, kalian tidak akan tersesat.
yakni kitab Allah, Al-Quran wa sunnati, dan sunnah-sunnahku. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam satu sisi kita patut berbahagia karena Allah menciptakan kita tidak dibiarkan cul-culan. Allah menciptakan bumi dan seisinya ini tidak dibiarkan liar tanpa aturan. Makanya Imam Syafi'i rahimakumullah dalam kitab Aqidah Al-Usul Salasa, beliau mengomentari tentang surat Wal Ashri innal insana lafi khusr. Beliau menyatakan laula anzalallahu ala ummati hujjatan lakafathu bihadhihi surah, katanya. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah buat hambanya, sungguh hanya dengan satu surat saja cukup. Berhubung kita para jamaah membutuhkan hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan bimbingan dari Allah taala untuk memenuhi kehidupan kita dengan layak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah menurunkan Al-Quran sebanyak berapa surat itu, Pak? Pinten? 114 surat, tidak hanya satu surat. Ya. Lah intinya kalau kita tuh ingin selamat sampai akhirat, intinya Quran itu adalah peta untuk menuju akhirat. Ya. Maka kita harus memuliakan Al-Quran dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan. Para jamaah, seperti saya punya HP ini, saya beli baru, dan HP ini ada dashboardnya. Para jamaah juga begitu. Punya TV, Pak, ya? Punya, Pak? Baru atau bekas belinya, Pak? Dalam? Baru. Ada buku panduannya enggak di situ? Untuk apa itu, Pak? Untuk apa? Supaya bisa cara-cara mengoperasikan dengan benar, sesuai harapan kita. Mereknya apa, Pak? begini, Bos. Jalan HP Cino sampean. Enggak, mereknya apa? HP Cino. Umpamanya mereknya Polytron. Buku panduannya kira-kira dari Polytron atau LG? Dalam? Kira-kira dari Polytron atau LG? Dari Polytron, bukan dari Sony. Ya. Manusia ini adalah ciptaan Allah, dan buku panduan kita dari Allah. Ini yang dimaksud. Ya. Jadi kalau kita ini ingin selamat, memperoleh apa yang kita kehendaki dalam kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat, maka ikutilah buku pedoman itu, ikutilah buku panduan itu, yakni Al-Quran. Allah tahu tentang diri kita. Kenapa? Karena Allah yang ciptakan kita. HP ini jenengan dengan HP-nya jenengan tidak mungkin sama. Umpamanya nggak sama, pasti bukunya
cara pengoperasiannya juga tidak sama. Para jamaah, Rasulullah SAW pernah menyuruh kita mencintai Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Iqra'ul, bacalah. Kata-kata bacalah ini kira-kira kanggo wong mati apa wong urip, Pak? Dalam? Kanggo orang mati atau orang meninggal? Kanggo orang meninggal atau orang hidup? Orang hidup. Iqra'u. Tidak mungkin wong mati iso maca Quran. Iqra'u, bacalah. Kalimat ini untuk orang-orang masih hidup. Kita semuanya yang masih hidup ini. Ya. Jangan pernah kita ini melewatkan membaca Quran dalam keseharian kita. Ya. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Quran nanti pada hari kiamat akan datang memberi syafaat bagi siapa? Syafi'an li ashabi, yang membacanya, bagi orang yang membacanya. Ya. Maka dari itu, kalau hadis ini perintah untuk orang hidup, jangan kita menunggu mati. Aku mati wacana Quran liyo. Selama ini banyak saudara-saudara kita seperti itu. Masa hidupnya tidak senang baca Quran. Mati kepingin dibaca Quran. Wong urip gak gelem, mati gelem. Ini kan aneh. Dan ini banyak terjadi, baik di antara keluarga kita, diri kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, masyarakat sekitar kita. Banyak yang masih terjadi. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Karena Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Syafaat, Pak. Hadis ini panjang riwayat Imam Muslim. Yang paling bawah ada dialog antara orang yang membaca dan antara yang membeli balasan. Kalau kita punya anak, Pak, atau kita mungkin sekarang menjadi anak juga, walaupun jenengan punya anak tetap jadi anak. Orang yang suka baca Quran, anak yang suka baca Al-Quran, nanti dia akan diberi Allah mahkota. Di tangan kanannya, di tangan kirinya dikasih keabadian. Ya. Kemudian ya, orang tuanya dihadirkan, dan orang tuanya ini dikasih Allah yang namanya apa lagi? Selendang. Dan orang tua ini berkata, bima kufina hadi, kenapa kami kok diberi selendang yang mulia ini? Ya, yang dijelaskan, yang mana seandainya penduduk bumi ini mengumpulkan seluruh hartanya untuk memberi selendang ini, mereka nggak akan mampu. Dijawab, bi ahdi waladikum al-Quran. Ini dikarenakan anakmu suka menggeluti Al-Quran, anakmu suka mempelajari Al-Quran, anakmu suka membaca Al-Quran. Jadi Bapak, Ibu, ikhwan wa akhwat, berbanggalah ketika kita memiliki anak-anak yang suka baca Quran, suka menonton kajian Al-Quran, suka mendengarkan Al-Quran, suka menghafalkan Al-Quran. Patut kita berbangga, karena itu merupakan celengan investasi kita nanti di akhirat. Maka jauhkanlah anak-anak kita dari tontonan-tontonan yang gak bermanfaat.
dari hal-hal yang melupakan dari Al-Quran. Dekatkan anak-anak kita dengan Quran ya. Karena manfaatnya seperti itu. Orang tuanya dihadirkan, kasih selendang yang sangat mulia. Seandainya penduduk bumi berkumpul mengumpulkan hartanya, membeli selendang ini tidak mampu. Bayangkan betapa mulianya selendang ini. Bi'ahdi waladikum al-Quran. Orang tuanya keheranan, kenapa kami diberi selendang ini? Dikarenakan anakmu suka menggeluti Al-Quran. Bapak yang punya orang tua yang sudah sepuh atau sudah meninggal, mari kita suka membaca Al-Quran, suka mempelajari Al-Quran, suka mengamalkan Al-Quran. Nanti orang tua kita akan dapat. Kenapa? Ini hasil didikan orang tua kita. Saya yakin bapak-bapak dulu di sekongkon bapak yang ngaji nggak betul. Nak belajar ngaji nak, kita betul. Nanti pergi nak. Ya. Para jamaah, rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa balasan orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Kita yang sudah tua, sudah besar, untuk berinteraksi dengan Quran dua macam. Satu membaca, dua menghafalkan. Kalau anak-anak kita yang belum bisa baca, cukup mendengarkan supaya mereka hafal. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mumpung kita masih hidup sebagai seorang muslim dan muslimat, jangan sampai kita ini buta huruf dengan Al-Quran. Jangan pernah malu kita ini membaca Quran, menghafalkan Quran. Jangan pernah malu kita ini belajar Al-Quran. Karena Rasulullah sudah menjelaskan kepada kita, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah siapa yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Manusia yang mulia adalah manusia yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Bagaimana tidak mulia? Wong kita membaca saja dikasih Allah pahala yang banyak. Satu huruf, kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tidaklah aku menyatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Mudha'afun bi'isrin ila sab'imi'ah, dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Bayangkan Pak, alif lam mim berapa huruf? Kali 700 berapa? 2100. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Berapa huruf? Banyak huruf. Subhanallah. Berapa detik saya baca tadi? Alif lam mim berapa detik? 2100. Cuma 2 detik. Makanya kita kalau membaca Al-Quran 5 menit saja. Habis sholat fardu kita duduk sebentar, ambil Quran atau HP, buka Al-Quran, baca 5 menit dapat 1 lembar bolak-balik. 4 menit sebenarnya, tapi 5 menit itu dapat 1 lembar bolak-balik. 5 menit. Bayangkan Pak, sesekali sampean pulang duduk sama keluarga, bapak, ibu, anak, ayo nak ngaji bareng. Kamu lembar ayat 1 sampai 10, kamu ayat 11 sampai 20, saya ayat 21 sampai 30. Gawa HP, goleki kalkulator. Mari moco, ayo dihitung dewe-dewe piro hurufe. Merus kali, dikalikan. Ya, kemudian digabung.
sangat panjang angkanya, Pak. Hanya 5 menit, gak kroso Pak, 5 menit. Lama ta mboten 5 menit itu? Sik suwe sampai nang jero jeding. Nggih. Masih lama sampai di dalam kamar mandi. Akan tapi banyaknya manusia ini yang kurang beriman, kurang yakin dengan apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Nonton TV sak jam, ambek duduk depan Quran 5 menit, itu lebih betah di depan TV. Kita mboten. Buka HP maca WA. Iya. Puluhan menit betah. Share, balas, share, balas, share, balas. Itu lebih kita sukai daripada di depan Quran. Hanya 5 menit. Ini dikarenakan apa? Kurangnya kita iman dan yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Pak, cinta Quran mboten, Pak? Cinta Quran mboten? Pak, cinta Quran mboten? Cinta nggih? Ya, kula tangget nggih. Kula mbek sampean iki betah pundi ngarepe TV mbek ngarepe Quran? Dalam ngarepe TV. Mboten napa kita introspeksi untuk kejujuran dalam rangka perbaikan diri. Betah mana kita ini depan HP sama depan Quran? Betah mana, Pak? Betah HP. Nggih. Sering mana ke telinga kalau mbak sampeyan ngrungokno ngaji apa ngrungokno nyanyian, Pak? Dalam nek kula mbak sampeyan sering ngrungokno nyanyian kebacut. Nggih. Pun tobat nggih. Alhamdulillah. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Ada yang belum bisa baca Quran, jangan bersedih. Jangan bersedih. Ya. Umur manusia nggak akan panjang. Ya. Kalau ingin mencari pahala yang banyak, sing cepet, maca Quran. Ya. Bisa jadi para jamaah kalau sampai sekarang itu belum meninggal, belum waktunya meninggal. Itu dikarenakan Allah masih mencintai kita. Kenapa? Kuota kita untuk ke akhirat masuk surga itu belum cukup. Bisa jadi seperti itu. Jatah setoran untuk batas kuota masuk surga itu belum cukup. Makanya kalau sama diberi Allah kesempatan. Biar seneng ngrungokno lagu, seneng menyanyi, dikasih Allah kesempatan tobat, akhirnya saiki seneng ngaji. Bapak-bapak sing sepuh, jangan malu belajar ngaji nang putune. Jangan malu. Enggak apa-apa. Ya. Jangan malu kalau mbak sama niku ilate kaku itu jangan malu. Ya. Baca ilate kaku. Enggak apa-apa. Kalau zaman dulu itu nggih, kalau tasih eling nggih. Alif jabar ha. Ya, terus ngiling kan. Terus napa? Alif jarai. Kalem Madura niku. Tapi zaman dulu begitu, Madura sing alus sama Jawa alus itu hampir sama, sama Sunda itu juga hampir sama. Madura sak niki ditamel nggih. Enggak apa-apa. Kait moco minta semak isok kait mat baca apa saja tidak apa-apa. Buka Quran baru bisa baca. Lihat tulisan Al-Baqarah ayat pertama alama. Kan biasanya begitu Pak. Orang-orang kata itu la ma. Tidak apa-apa, jangan malu. Orang seperti ini pahalanya 2 kali lipat. Orang yang baca gradul-gradul itu pahalanya 2 kali lipat. Dilipat gandakan menjadi 2. 1 karena bacaannya, 2 karena kesungguhannya. Jadi bapak-bapak yang tua-tua tidak usah malu. Yang belum bisa baca yang gradul-gradul tidak usah malu.
Sehingga apa? Sehingga kelompok sampean ini nanti ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjawabnya. Ya. Ini para jamaah. Pahala yang sangat banyak. Ya. Jadi umur manusia enggak panjang. Al umru ummati sittina wa sab'in, umur umat iki antara suwidak sampai petong polo. Iya. Umur pinten jenengan, Pak? Pinten, Pak? 59. Nek suwidak kurang siji. Nggih. Supaya nggih amalan kula mbek sampean cepet akeh maca Quran. Sing gethu ojo mati bacana Quran keliru. Keliru banget, Pak. Umur pinten panjenengan? Nggih jenengan. Pinten? 55. Oh, si rada suwe Dede. Masih kakak saya Ustaz. Kakak sampean. Yo gagah-gagah moro geblak akeh nggih. Iya. Masyaallah. Umur itu berapapun umur kita. Nek jenengan pinten, Pak? 50. Emang balapan biar aku menang pundi? Sing 6 luwih menang dhisiki biasa. Kathah wong arek 6 saiki mati dhisiki. Weh, proat yo arek 6. Montor muluk jungkel arek 6 tok nggih. Nggih. Masyaallah, mumpung umur kula mek sampeyan tasik wonten. Para jamaah, orang-orang yang suka membaca Quran tadi satu mendapat syafaat. Nggih. Kedua orang tuanya juga dapat. Ketiga, apa tadi? Mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bagi orang yang gradul-gradul juga berlipat 2 kali lipat. Itu balasan bagi orang-orang yang suka membaca Quran. Adapun orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang meremehkan. Siapa orang-orang yang meremehkan? Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan ada 5 orang. Siapa? Yang pertama orang-orang yang meremehkan Quran itu adalah orang-orang yang la tasma'ul Quran. Wong sing gak gelem ngrungokno Al-Quran. Jadi orang melecehkan nek ana wong kafir ngenyek Quran wajar. Kafir. Nek ana wong Islam sing melecehkan Quran iki sing gak wajar dan ini luar biasa. Dan banyak di antara kita nggak sadar itu. Banyak di antara kaum muslimin tidak sadar kalau dirinya itu melecehkan Al-Quran. Siapa di antaranya? Orang-orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang la yaqra'ul Quran. Orang-orang yang tidak mau membaca Quran. Wong-wong sing gak gelem maca. Wo kalau nate maca kok nate. Jangan nate, Pak nggih. Quran itu terus, bukan nate. Nek nate ku ya sak umur pisan apa cukup. Nggih. Saya pernah kalau Ramadan itu Masya Allah saya itu tadarusan. Oh, jangan hanya Ramadan. Nggih. Quran itu setiap saat. Setiap saat mendengarkan kemudian membaca. Orang-orang yang melecehkan Al-Quran yang kedua. Ya. Kemudian orang yang ketiga adalah orang-orang yang apa? La yadrusul Quran. Orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran. Orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran. Quran itu sampai pelajari, duduk diwaca tok. Ya. Kemudian la yafhamul Quran. Orang-orang yang tidak mau memahami Al-Quran. Ya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang layak bil Quran atau orang-orang yang layak malu bil Quran. Orang-orang yang tidak mau berhukum dengan Quran atau orang-orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Ini adalah orang-orang yang melecehkan Al-Quran. Ketika kita itu enggan mendengarkan Quran, enggan membaca Al-Quran, enggan mempelajari Al-Quran, enggan memahami Al-Quran, enggan mengamalkan Al-Quran atau berhukum dengan Quran, maka kita ini tergolong orang-orang yang melecehkan Al-Quran. Lah, orang-orang yang melecehkan Al-Quran ini
Imam Tirmidzi rahimahullah dalam riwayatnya menyebutkan innal ladina laisa fi jawfihi say'un minal Qur'an kal baitil bukhti. Sesungguhnya orang-orang yang dalam dirinya tidak ada Al-Qur'an, dia bagaikan rumah yang kosong. Orang-orang yang tidak suka baca Quran, tidak suka mempelajari Al-Quran, tidak suka memahami Al-Quran, ya, dia itu bagaikan rumah yang kosong. Para jamaah bisa bayangkan rumah kosong itu seperti apa? Bisa bayangkan tidak, Pak? Siji, cepat kotor dan cepat rusak. Kotor, banyak debu ya gak ada sing nyaponi. Ada tikus masuk, nggak ada yang menghalau. Curut ngising nangkun ya gak ada sing anu. Banyak jinnya, nggih, gandrewo, malampir mlebu, gak ada yang menghalau. Nggih, nggak ada yang menghalau. Kalau orang yang ada Quran, nggih, ada yang menghalau. Ibaratnya apa? Kalau kita dalam diri kita ada Al-Quran, kita tahu membaca Quran dan paham Al-Quran. Ada budaya Barat, Quran akan menyeleksi, disotir dengan Quran. Cocok enggak? Sesuai enggak? Enggak ada. Dihalau sama Quran. Ya, dihalau sama Quran. Coba sama delok ya, budaya Barat ulang tahun masuk jret melalui dai-dai mereka, para artis-artis. Coba orang-orang yang tidak ada Quran, para generasi muda kita yang jauh dari Al-Quran, seneng Pak ulang tahun. Nggih ta mboten? Nggih. Enggak tahu padahal itu dilarang. Valentine dan lain sebagainya. Budaya modern. Ada budaya lawas, budaya kuno dari orang-orang Hindu dan Buddha. Orang punya Quran, dihalau sama Quran, akan dihalau. Orang yang tidak tahu Al-Quran, tidak ada Quran, Pak. Non omati kudu ngene. Kalau nggak ada Quran, Pak, monggo. Kayak omah kosong, ana curut mlebu, monggo. Nelek, dikotori rumahnya, nggak ada yang budaya Hindu, budaya Buddha. Makanya kalau sampean banyak yang tidak bisa menghindari budaya-budaya modern dan budaya-budaya napa? Lawas. Tidak mampu. Kenapa? Tidak ada di dalam dirinya itu Quran. Tidak ada yang menghalau. Sehingga banyak umat Islam yang mereka itu lebih cinta budaya Barat dan cinta budaya Hindu dan Buddha. Nggih ta mboten? Nggih ta mboten? Nggih. Betul itu, Pak. Sampeyan gedhuwa kaya apa sembahyang sampeyan di masjid pinggir rumah sampeyan. Ya. Ngaji rutin. Ya. Ambek tangga sampeyan sing gak tau nang masjid. Nggih, gak tau nang masjid. Ngaji maneh posoe gak gelem. Tapi wong iki gelem melok selamatan wong mati. Sampeyan gak gelem. Si wong-wong itu seneng wong iki apa seneng sampeyan? Seneng pundi? Sampeyan sing ngaji kewethu bendina sembahyang nang kono ketok nang langgar pinggir sampeyan. Ya, tapi sampeyan gak melok selamatan. Nang tangga sampeyan mang penggawane ngombe ngedu pitik tapi nek ana selamatan ngarep diweni. Si tangga-tangga sampeyan seneng sampeyan apa seneng wong ngedu pitik mang? Seneng iki. Ya, pasti seneng ini. Kenapa? Karena dia dan yang menyenangi itu tidak ada jiwa Al-Quran dalam dirinya. Sama tidak mau menghalau, tidak dihalau. Budaya-budaya seperti itu. Maka dari itu para jamaah bersyukurlah kita yang mau mengkaji sunnah.
Quran dan hadis difahami salaful ummah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi innal ladzina laisa fi jawfi shay'un minal Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang dalam dirinya tidak ada jiwa Al-Qur'an, tidak terpatri dalam dirinya Al-Qur'an, kal baitil bukti, bagaikan rumah kosong. Ini sekarang yang digembar-gemborkan orang-orang barat. Nek kepingin merusak wong Islam, perusahaan generasi muda. Caranya apa? Jauhkan mereka dari Al-Qur'an. Kemudian hembuskan kata-kata yang menakutkan bagi orang-orang yang suka dekat dengan Quran. Generasi muda kita, Pak. Al-Baqarah 120 sudah jelas, wala tardu angkal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani dia akan ridho melihat kamu Muhammad dan umat Muhammad mengamalkan agamamu. Sehingga mereka itu menjadikan kamu mengikuti ajaran mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah, generasi muda kita, anak-anak kita yang muda-muda ini, lihat anak-anak kita ini, lanang wedok SMP, SMA, nggak tahu mahram itu apa, nggak ngerti mahram, Pak, karena nggak ngerti isi Al-Quran. Sehingga mereka itu lebih akrab dengan pacarnya daripada wong tuane dhewe. Ngapunten Pak, sampai nanti nggak ada putri wedok. Mboten, waduh keliru kula takon. Sinten sing nggak ada putri wedok? Nggak ada, Pak. Putri wedok. Nate men putri sampean sing gedhe ku gonceng sampean disabuk sampe ngene. Nate sampean. Coba ndek sing duduk mahram, padahal corok gwandolan sampean ngeruwak kok lho gak apa-apa karena mahram. Coba lari-lari nom-nom duduk mahram, Pak. Medakon sepeda motor ngampun. Masya Allah. Karena dalam dirinya tidak ada Al-Quran, sehingga generasi kula sampeyan iki nek ana pengumuman pengajian salat jamaah nang masjid, kuping iku koyo budek. Moto nih gak ndelok. Tapi nono konser, Pak. Agnes Monica bersama Dewa 19. Gak usah diundangi lo teko. Gak butuh undangan. Datang, Pak, itu, Pak. Nah, itulah, dan bayar bisa, ya. Bayar bisa. Dan itulah orang-orang yang kalau jauh dari Al-Quran, dia akan dibutakan di dunia tentang ajaran agamanya, sehingga kehidupannya ngawur, ibadahnya ngawur. Dia ibadah tidak berdasarkan Al-Quran. Dia beribadah apa jari warisan nenek moyang dulu. Sehingga ketika mereka diajak wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna alaihi wajadna abaana. Ya, Al-Maidah 104. Kalau mereka dibilangi, ayo kita kembali mengikuti Al-Quran dan Sunnah, apa-apa yang diturunkan Allah dan Rasulnya di Al-Hadis. Kalau mereka menjawab, cukup dari mbah-mbah kami dulu seperti ini, mbah-mbah dulu kami itu seperti ini. Dari dulu sampai sekarang ngono jawabane, Pak. Itu mulai zaman Nabi Muhammad sudah ada. Nek ana wong dicak nang Quran nang hadis, wong biyen lho ngene. Iku sikit biyen. Sampean ojo kaget. Ini sampean delok Al-Baqarah 170 dan Al-Maidah 104 insyaallah. Itu Allah menyatakan kalau mengajak orang-orang kafir diajak, orang-orang musyrik diajak mengikuti Quran, mengikuti hadis, mereka japani, mbah-mbahku dulu seperti ini. Ini melekat mendarah daging. Makanya ya, banyak umat Islam iki nek kate rabi ngitung dina nggih wajib niku dalam buku netu ono wae ini dukun Ustaz, mantan dukun. Nggih, alhamdulillah nggih. Iya, lebih bagus mantan dukun dibanding mantan yai ya. Nggih. Nggih.
Para jamaah yang dirahmati Vietnam, Allah. Ustaz. Salam. Vietnam. Iya. Akalnya iya. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi intinya apa? Berbahagialah ketika kita ini mengenal Al-Quran. Jangan melecehkan Quran. Orang yang melecehkan Quran, dia akan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Quran itu hudal lil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa secara khusus. Secara umum Al-Baqarah ayat 185. Quran itu apa? Hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Itu secara umum. Para jamaah, ngantos jam pinten niki? Ngantos isa nggih. Oh, tasik wonten malih. Kemudian yang terakhir nggih. Bentar lagi isa. Dalam surat Toha, ini surat ke-20 ayat 124 sampai 126, di situ Allah menceritakan kepada kita orang-orang yang tidak suka dengan Al-Quran. Ayat itu secara khusus diterangkan para ulama. Ini ayat ini khusus orang-orang yang nggak mempelajari Al-Quran, mempelajari dan memahami, ya. Bukan membaca. Membaca dapat pahala, tapi kalau dia nggak mau mempelajari isi Al-Quran, dia berdosa. Samping sisi dia dapat pahala, sisi lain dia berdosa. Makanya kita dua-duanya, kita pelajari, kita membaca dan kita pelajari. Ya. Kenapa? Tadi Quran itu hudal linnas, Quran itu hudal lil muttaqin. Nek petunjuk kalau sampean gak ro maksude ya duduk jadi petunjuk, Pak. Kaya wong turu nglendur, maru ditangi sampean takoni, "Kon ngomong apa?" "Ngomong apa?" Lah kon ngomel-ngomel di jero kamar mang. Lho, ngomong apa kula? Nglendur masalahe. Ya, wong nglendur. Surat Toha ayat 124 sampai 126. 124 itu dinyatakan, ya, menceritakan orang-orang yang nggak mau dengan Quran. Kehidupan sempit dan dia dikumpulkan bersama orang-orang yang buta. Jadi kehidupannya sempit. 124-nya itu. Dan dia dikumpulkan bersama orang-orang buta. Ya. Kemudian 125-nya mengatakan, qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Duhai Tuhanku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku di dunia dalam keadaan melihat. Ini 125. Ya. Selain kehidupannya sempit, hebatnya kayak apa dia di mata manusia, tingginya jabatannya, kaya raya, tapi kalau dia tidak suka dengan Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, kehidupannya sempit, Pak. Jangan kita memandang mereka itu koyo-koyo, wah hebat coy, wah kan sempit, itu pasti sempit. Ya. Dan nanti di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Protes wong iki, Pak. Rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Duhai Tuhanku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku di dunia dalam keadaan melihat. Ini keluh kesahnya orang-orang seperti ini. Apa jawaban Allah? Qala. Allah menjawab. Allah berfirman, ya, tentang masalah apa? Menjawab orang yang berkeluh kesah. Dia bilang, kenapa sih kamu kok buta? Kata Allah apa? Atatka ayatuna. Bukankah telah datang ayat-ayatku kepadamu? Bukankah Al-Quran itu telah sampai kepadamu? Telah ada di hadapanmu? Atatka ayatuna. Ya. Tapi engkau melalaikan. Wa kadzalika yauma tunsa. Maka pada hari ini engkau, ya, aku lalaikan. Bukankah Quran ini telah datang kepadamu, tapi engkau lebih suka dengan WA-mu, lebih suka dengan TV-mu. Engkau melalaikan Quran. Maka dari itu, hari ini aku gak ero sapa kon. Engkau kulalaikan, kon gak tak reken, bahasa Jawa ini ngoten, Pak. Buta, Pak. Bayangkan dalam keadaan buta, menderita di akhirat. Padahal di dunia melihat. Dikarenakan
Nikmat mata tidak dipakai untuk membaca Al-Quran, tidak dipakai untuk otaknya, tidak dipakai untuk memahami Al-Quran. Padahal ciri-ciri orang yang berotak cerdas adalah al-kayyisu man dana nafsa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan status hasan. Orang cerdas itu adalah orang-orang yang mau melihat dirinya. Ya. Mantun ini mati nih Pak. Melihat dirinya. Sehari kita 24 jam, 24 jam. Koreksi program-program kita, hafalkan Quran, baca Quran, sholat jamaah, itu namanya diintrospeksi, dikoreksi di diri. Kemudian apa setelah kita koreksi kekurangan-kekurangan? Wa amila lima ba'dal maut, ya, di full api beramal dalam rangka persiapan mati. Itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukuman untuk orang-orang yang melecehkan Al-Quran, ya, di dunia tidak ada penjaga pada dirinya, di akhirat, ya, di dunia juga kehidupannya sempit, di akhirat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Masya Allah. Nek sampean kepingin, nggih, gak apa-apa aku jangan buta. Engko coba melaku mulai numpak sepeda motor mbek merem. Sukses. Nah, gak usah maca Quran. Aku wis latihan kok. Nah, jamin ket ngeng berat. Dijamin. Tapi nek sampean berat ngoten, wah maca Qur'ane aku nek ngono ngoten ya. Nek sampean sukses itu omah, mbek merem. Nek sampean gak usah maca Qur'an gak apa-apa. Aku wis latihan seru dalane ngoten. Ini yang dapat kita sampaikan sebelum kita tutup. Barangkali ada yang perlu didialogkan. Monggo. Oh, sudah Isya. Allahumma rabbah. Kita lanjutkan sesi tanya jawab. Nek saged kula jawab, nggih kula jawab, nek mboten saged PR nggih. Sinten dulu? Sana dulu nih. Nggih. Sampun nggih? Nggih. Nggih. Nggih, jazakallahu khairan. Pertanyaan yang sangat bagus. Apakah meru'yah itu dibolehkan? Intinya itu dengan Quran, akan tapi yang ditanyakan tadi adalah ditentukan wocon ayat iki sakwene ya. Ayat ini bacaan ini dengan ini ya. Ru'yah secara umum dibolehkan ya. Jadi Quran itu adalah sifat, Quran itu adalah obat, intinya begitu ya. Quran itu obat ya. Dan menurut hadis jelas banyak sekali penjelasannya tentang masalah pengobatan tibun nubuwah, pengobatan Rasulullah SAW. Kalau zaman Rasulullah itu ada satu ru'yah, kemudian bekam, kemudian dengan cas. Kalau kai, ya cas kai itu yang dipakai sekarang sinar laser itu ya. Modern itu laser, sunat itu. Nah, dan yang diperbolehkan ini dua, ru'yah dan bekam. Yang kai ini dilarang zaman Rasulullah. Sekarang dikembangkan menjadi sinar laser. Makanya sinar laser itu banyak. Kenapa dilarang? Karena banyak membunuh pembuluh darah. Lah, hubungannya dengan pengobatan untuk orang kesurupan atau kena penyakit.
Apakah dibolehkan? Yang jelas secara umum Quran itu adalah sifat, obat. Akan tapi kalau sudah kita tentukan dengan bacalah ini sekian, lah itu yang dipermasalahkan. Ya. Bacalah ini sampai sekian, bacalah ini sampai sekian. Ya. Itu yang dipersoalkan. Ya. Kenapa? Karena selama tidak ada tuntunan dalam agama kita itu, kalau masalah hukum agama, hukum ibadah, ya menurut ilmu fikihnya, kaidah ilmu fikih ya, al aslu ibadah haramun illa bid dalil. Asal hukum ibadah itu haram kecuali ada dalil. Ya. Secara umum ada perintahnya. Tapi kalau sudah kita detailkan, ini ayat ini kamu baca sekian, kamu akan ayat ini sekian, kamu amalkan, kamu akan gini. Nah itu yang boleh. Harus ada dalil. Ya. Ya. Tapi kalau urusan dunia, masalah dunia, itu adalah ibahat. Secara hukum boleh. Makanan apa ini secara umum boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Lah kalau jambi-jambi gimana? Khawatirnya nanti jadi jambi-jambi gitu loh. Kalau jambi-jambi itu ada, kalau dari Mbah Duko, dari wayah itu iki wocon sakwene, engko dadi ngene. Surat Yusuf bacaan engko iso iki senenge arek wedok kon. Nggih, surat Yusuf. Qala Yusuf li abihi ya abati ini raaitu akhada. Nah, kula ben mulih pondok iku langsung dijaluki kanca-kanca ngoten. Aku njaluk kok rek situ rek. Njaluk apa? Mahabbah. Surat Yusuf niku. Nek ajaran Nabi gak ono, nek sampean nang buku mujarobat ya ono ngeten ya. Ya, lah mujarobat kan artinya percobaan, Pak nggih. Jadi kata jarobat itu percobaan. Jadi buku mujarobat itu adalah buku percobaan. Iya. Ini Pak nggih. Apakah ada hubungannya dengan innamal amalu binniat? Segala amalan tergantung niatnya. Nek maca iki niate kanggo ilmu mahabbah, ya sik mahabbah ngono. Tidak boleh dihubungkan seperti itu, karena niat itu adalah untuk amalan baik, bukan amalan sesat kayak itu. Insya Allah Pak. Yang lainnya. Berarti kan semua Al-Quran kan bisa. Bisa. Ya, semua Al-Quran bisa. Apalagi jenengan baca Al-Quran, memasuki rumah, ya, memasuki rumah itu bacakan Al-Baqarah. Ya, karena sampean tuku oma anyar, sampean bacakan Al-Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, kalau hal semacam itu jelas Al-Baqarah. Ya, tapi secara umum semuanya Quran itu adalah obat. Monggo. Nggih. Ya. Iya, sama-sama mendapat pahala. Walaupun secara umum perintahnya Iqra'ul Qur'ana. Jadi bacalah. Jenengan hafal itu kan karena membaca awalnya, juga karena mendengar. Tapi orang-orang yang hafal Quran itu adalah orang-orang ibarat karyawannya Allah. Kenapa? Yang menjaga Quran itu kan Allah. Dan Allah itu menjaga Quran itu dari para hafid-hafid Al-Quran. Sama dapat fadilahnya. Ya, sama-sama dapat pahala. Makanya jenengan itu jangan melewatkan kesempatan mendapatkan pahala. Jenengan naik sepeda motor, langsung a'udzubillah baca. Setelah dibaca, sampai dari rumah ke pabrik sudah berapa ayat yang sampai baca? Baca ta'awudz, bismillah, alif lam mim, atau amma yatasaalun, sampai pabrik coba sampai. Jadi tidak usah neko-neko. Ya. Punya mobil juga begitu, putar, mendengarkan. Apalagi sambil membaca, dihafalkan, sambil mengikuti. Telinga dapat, mulut juga dapat. Nanti di hadapan Allah, telingamu biar jam yamin sampai yamin kon gaya apa? Bisa menjawab. Mulut kita nanti kan dikunci. Telinga kita sendiri yang menjawab. Semuanya waktu kita tiap detik itu dapat print out. Makanya kita manfaatkan untuk kebaikan, di antaranya baca Quran, mendengarkan Quran, dan menghafalkan Quran. Insyaallah.
Yang lainnya? Sampun gitu. Kalau sudah nggak ada, selesai. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.